Pembangunan sebenarnya ada 3 dimensi saja. Masa lalu, hari ini dengan masa depan. Semua pemerintah daerah itu bikin dalam bentuk misalnya pendidikan berpurasrama, ya sudah itu paling cocok. Pembangunan khusus Intan Jaya itu saya akan bikin yang berbasis saja. Kita membuat koordinasi saja. Oh, di sini kekurangan, jadi bantu saya lah, kan begitu. Kita memohon. Luar biasa. Meja makan. Hari ini saya ditemanin oleh Kris Budiarjo. saya Bayu. Kalau kita ngobrolin Papua, bayangannya apa tuh? Bayangannya adalah banyak emas, banyak hutan, indah pemandangannya. Indah pemandangannya. Oh iya. Jadi Papua itu ada tempat yang dingin, ada yang tempat yang panas sekali, tapi yang sejuk sampai ada di sana itu salju abadi. Salju. Jadi dan kita hari ini ada kedatangan seorang tamu kehormatan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pak Bernardus Kobulgau. Bernardus Kobulgau. Kepala Dinas Pariwisata Intan Jaya. Selamat sore, Pak. Selamat, terima kasih. Pak Bernardus, itu kan Papua indah ya, apapun ya. Siap. Potensi pariwisata yang ada di Intan Jaya khususnya dan Papua Tengah pada umum seperti apa menurut Bapak? Di kami Provinsi Papua Tengah, lebih khusus di Kabupaten Intan Jaya itu, potensi pariwisata itu dilihat dari 3 aspek. Pertama, potensi aspek lingkungan. Ya, salah satunya macam pendakian ke Kartens itu. Pendakian ke Kartens dari Bapak Intan Jaya, Pak ya? Intan Jaya dari kami Seven Summit. Betul ya itu. Jadi kami posisi ada di ketinggian 2000 kaki dari permukaan laut. Oh iya. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua itu adalah potensi wisata rekayasa yang dibuat oleh masyarakat, kemudian juga dari kami dinas, semua. Yang ketiga itu adalah ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif itu yang mayoritas kami laksanakan. Jadi pemerintah daerah, terutama kami di Dinas Pariwisata, ada di belakang masyarakat yang memiliki beberapa potensi, mulai anyaman lokal, kemudian juga potensi sumber daya alam yang ada, terutama untuk macam markisa berubah menjadi misalnya sirup. Industri kecil berbasis rumah tangga itu. Jadi 3 ini. Jadi sampai dengan hari ini kita kembangkan hanya dari 2 saja. Dari 3 itu 2 saja. Ekonomi rekayasa sama kreatif. Kalau untuk pendakian gunung, karena faktor keamanannya tidak mendukung, jadi itu sementara di hold. Iya, dan itu secara nasional, bukan lokal ya. Gitu. Padahal potensi pendakian Kartens itu luar biasa. Betul. Bahkan orang banyak yang menyebut betul. Kartens itu lebih mahal daripada ke Aconcagua. Betul. Oh iya. Nah, di Intan Jaya ini Pak, kan sangat potensial ya. Di samping masalah pariwisata, sumber daya alam, apa saja yang sangat potensial yang bisa mensejahterakan daripada masyarakat Intan Jaya? Kalau dari perspektif potensi luar biasa banyak. Luar biasa. Salah satunya adalah selama ini dari aspek geopolitik ekonomi nasional itu kan kami dimiliki pertambangan emas Blok Wabu itu salah satu potensi. Iya, emas ini ya. Ya, emasnya itu masa depan. Kemudian yang kedua itu adalah ada air garam. Sumbernya dari ini keluar. Jadi itu dari seluruh peradaban kita orang gunung, mulai dari Wamena sampai ke Paniai dan sekitarnya itu sudah cukup lama konsumsi
Air garam air itu? garam yang dikelola secara manual. Oke. Nah, itu juga termasuk salah satu wisata. Kemudian berikut lagi potensi-potensi budaya-budaya yang belum digarap juga sudah digarap juga semua. Semua itu juga sudah mulai kemarin 2021 itu kita sudah menghitung dia punya potensi semua yang dalam skala mana-mana yang dimasuk sebagai kategori berpotensi untuk ekonomi, artinya berubah atau paradigmanya. Kemudian mana-mana ya kita bisa kelola dia tapi dalam kurun waktu yang akan datang. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya kan begitu. Nah, jadi potensi selain itu juga masih banyak potensi-potensi lain yang ada. Macam di selatan ada Gaharu. Gaharu? Gaharu ya. Ya, kami ada di Gaharu. Luar biasa tuh Gaharu itu aromanya ya. Ya, kemudian kopi Arabica. Arabica? Iya, ketinggian 2000 kaki. Wih. Ya, buah merah. Itu luar biasa itu. Ya, untuk obat. Ya, buah merah. Lalu selain itu juga potensi. Jadi di sana kan sektor masyarakat itu kan mayoritas perkebunan. Jadi itu hampir 75% itu tergantung di perkebunan. Jadi perkebunan apa, Pak? Perkebunan kopi, ubi jalar, ubi, wortel. Ya, wortel terus karena tinggi Pak ya tempatnya Pak ya. Kol, kentang. Semua hampir sayuran-sayuran mungkin hidup semua di sana. Semua Pak, itu ya? Suhunya berapa rata-rata? Suhunya kita sudah rata-rata kalau biasanya es turun tuh biasanya sampai suhu bisa 5 derajat. 5 derajat? Ya. Es turun? Es turun gitu, saat es turun. Tapi sekarang rata-rata 12 sampai 18. Sejuk sekali ya, Pak ya? sejuk. Luar biasa. Ya. Jumlah penduduk Intan Jaya itu berapa? Jumlah penduduk Intan Jaya 37.000. 137.000. Kemarin pemilu hak pemilihnya 124.805 orang. 124 ya lumayan ya. Untuk Papua termasuk besar ya. Termasuk besar ya. Tapi luasnya? Luasnya 13.000. Wih. 13.000 kilometer Pak ya pasti. 2,5 kali Pulau Bali. Hutannya masih luar biasa. Betul ya. Betul. Nah kemudian kendala transportasi sudah mulai bagus atau? Itu menjadi prioritas paling utama di dalam perspektif perencanaan masa depan ini. Memang kami di Intan Jaya itu satu-satunya dari Nabire maupun dari Timika mau ke atas harus dengan pesawat. Jadi IKK indeks kemahalan harga paling tertinggi urutan kedua kami. Setelah Puncak. Ya, jadi setelah Puncak Jaya ya? Iya, indikatornya adalah misalnya semen di Nabire itu 100.000 sampai di sana 2.500.000. Satu sak. 2.500.000 ya. Karena harus naik pesawat. Betul kan? ya. Helikopter. Helikopter ya. Betul. Aqua yang kecil itu yang di sini sedang itu di sana 35. 35. Rokok Pak. Rokok itu berkisar 50 sampai 70. Kayak Singapura ya lama-lama. Boleh. Semuanya transportasi berbasis udara. Berbasis memang di situ. Jadi itu memang kami, artinya kalau pembangunan sebenarnya ada 3 dimensi saja. Masa lalu, hari ini dengan masa depan. Ya. Dari 3 dimensi ini kan saya bicara masa lalu dengan hari ini. Tapi kalau ke depan tidak boleh lagi seperti masa lalu dan hari ini. Tapi konsentrasi kita adalah bagaimana caranya aksesibilitas itu dibuka, jalan darat itu. Jadi ada jalan perintis itu sudah ada dari Nabire terus sampai ke Intan Jaya. Intan Jaya ke Puncak, Puncak Jaya, baru Wamena, Jayapura kan begitu. Untuk nasional ya? Jalan nasionalnya. Jadi itu menjadi tanggung jawab saya. Kalau misalnya untuk ke depan itu dibuka, akses itu dibuka sedemikian rupa. Sehingga di sana sebenarnya jembatan hanya 2 saja. Jembatan yang menjadi jembatan nasionalnya. Satu itu menghubungkan antara Panye dengan Intan Jaya. Satu itu menghubungkan Intan Jaya dengan Puncak. Ya, 2 itu kalau 2 itu ada itu sudah aman semua. Semua. Iya, jadi kesulitan itu ada di tingkat aksesibilitas tadi. Selain itu juga bukan hanya soal tingkat aspek geografisnya, tapi
juga ada di kami SDM. Oh. Ya. Nah, Bapak ini kan birokrat ya? Saya birokrat. Birokrat. Ya. Sejak kapan menjadi birokrat nih? Saya 2006. 2006. Sebelum saya di 2006 sebelum pegawai, setelah selesai tahun 2002, saya kerja di community development di bawah PT Freeport. Oke. Ya, pengembangan masyarakat. Iya. Selama 2002 sampai 2006. Habis itu 2006 saya masuk di pegawai. Sampai dari staf dari Bapeda sampai dengan 2021 kemarin. Baru mereka pindahkan ke kamar pariwisata. Oh. Jadi pertama kerja di Bapeda? Iya, saya di Bapeda. Saya orang perencanaan. Berapa lama itu berarti? Itu dari sejak 2006 sampai 2021 ini sudah 15 tahun. 15-16 tahun lah. Oh, berarti dari staf sampai Ya, kabit atau kabak? Dari staf, kepala seksi, kepala bidang, sekretaris, Bapeda baru pindah ke Kepala dinas. Kepala dinas pariwisata. Berarti sudah paham betul mengenai perencanaan apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan di Kabupaten Intan Jaya. Itu kan otaknya Bapeda itu. Betul. Iya, Jadi saya termasuk selain perencanaan, saya juga orang planologi. Perencanaan basis pemetaan itu saya buat. Baru negara itu bisa diakui kalau legalitasnya dibuat oleh lembaga pendidikan resmi, misalnya UGM, UI, Uncen. Jadi kita setelah siapkan data dasar, serahkan mereka, baru mereka yang legalkan supaya menjadi konsumsi nasional datanya gitu. Luar biasa. APBD berapa Pak sekarang Pak? APBD kami 1 triliun 200 lebih sedikit. 1,2 yang rata-rata. Jadi biasanya 40% itu gaji pegawai, jadi hampir 600. Kemudian selebihnya 400 lebih itu untuk rutin, kemudian bantuan itu bansos itu semua. Jadi untuk belanja modal itu sama sekali tidak bisa. Jadi konsekuensi itu paling berat yang kita mau tanggung jawab, tetapi penyediaan dananya sedikit sehingga kadang-kadang banyak yang tidak selesaikan. Banyak keinginan tapi anggaran nggak ada. Karena akibat kemampuan APBD daerah. Iya. Dana otonomi khusus itu di provinsi atau di kabupaten Pak? Kami di kabupaten. Ada juga? Ada, ya. Jadi itu dia masuk pada kategori DAK. Oke, masuk DAK ya? DAK ya. Oke. Di luar APBD berarti ada dana otonomi khusus. Ada otonomi khusus ya. Prioritasnya untuk apa otonomi khusus itu? Otonomi khusus itu hanya aspeknya ke masyarakat saja. Masyarakat, misalnya kesehatan, pendidikan, ekonomi, terus pembinaan masyarakat, itu saja. Pemberdayaan ya. Iya. Dengan jumlah penduduk 100 ribuan, 137 memang ya perlu terus didongkrak bagaimana, tapi kuncinya di aksesibilitas yang kurang ya, jalan dan sebagainya yang memang perlu dikombinasikan dengan program provinsi. Ini kan provinsi sudah baru nih. Betul. Jadi mudah-mudahan jalan provinsi pun juga memperhatikan itu ya. Betul. Selama ini kan jauh sekali ya. Papua itu kan jauh lah dengan ibu kota. Betul. Kalau sekarang kan tinggal Nabire sama Intan Jaya, yang mana efektif kapan ya Pak provinsi itu ya? Tahun depan ya? Efektifnya mulai tahun ini. Oh, tahun ini efektif ya? Iya. Di Provinsi Papua Tengah. Kemarin kan masa peralihan. Iya. Ya, masa transisi ya. Betul. Tapi efektif itu mulai tahun ini karena pelantikan setelah penyesuaian standar nasional itu baru mulai sudah pelantikan resmi di OPD provinsi, kepala seksi, sekretaris. Sudah mulai ya. Oke. Asik. Intan Jaya sebuah kabupaten yang kaya menurut saya. Ya, sangat potensial. Cuma ya kembali pembangunan di Indonesia Timur kan ya mohon maaf ini tertinggal sebenarnya. Baru di era sekarang ini yang betul-betul digenjot baru 10 tahun ini ada pembangunan sampai itu atau gimana? Sebenarnya kalau untuk kami di gunung tidak. Belum nyampe sana ya istilahnya, belum sampai. Ya. Baru Nabire ke hanya di kawasan-kawasan yang misalnya aksesibilitasnya gampang, misalnya kapal bisa sampai misalnya.
Akses pesawatnya sudah sampai bagus. Jadi kalau kami hitung ternyata 7 kabupaten ya masih bisa. Selain itu tidak. Misalnya Nabire, Serui, Biak, Supiori, Jayapura, Sarmi, Timika saja yang akses udara akses laut itu kan sudah mulai sampai masuk. Tapi kalau selain itu dari gunung belum ya? Ya, gunung dari 29 kabupaten kota itu hanya 7 yang bisa aksesnya agak gampang. Kalau selain itu belum. Luar biasa ya. Jadi belum sampai sana lah. Nah, belum lah. Belum tersentuh lah. Ya, belum sama sekali. Pak, di Intan Jaya kan tinggi. Ketinggian 2000 kaki. Ketinggian 2000 kaki itu pasti kalau untuk atlet-atlet kan pasti itu bagus tuh Pak. Latih di sana pasti oksigennya luar biasa kan? Oksigen luar biasa, ya, sangat luar biasa. Untuk kekuatan atlet itu luar biasa. Ada pemain bola nggak Pak dari sana Pak? Ada, tapi pemain lokal saja. Pemain lokal. Terus kalau soal atlet itu sebenarnya memang perbedaan antara suhu di daerah panas dengan di atas kan pasti beda. Jadi minimal dia harus penyesuaian dulu. Kalau tidak penyesuaian itu oksigen juga bisa habis juga. Kurang masih kurang bahaya. Bahaya ya. Jadi dia adaptasi dulu. Ya, di sana buat latihan buat apa? Betul. Mungkin minimal 2 bulan, 3 bulan atau mungkin 6 bulan baru bisa. Gitu. Nah, ini kan mau pilkada 5 tahun ini banyak program-program yang sudah dirancang oleh Bapeda maupun dirancang oleh birokrat yang nanti sambil menunggu program daripada calon-calon ya. Nah, kalau menurut pandangan Bapak, program-program apa yang sangat diperlukan dan sangat menjadi prioritas bagi Intan Jaya, Pak? Untuk saya sebenarnya hanya simpel saja saya. Kami 8 kecamatan, 97 kampung. Jadi saya bagi 3 wilayah pengembangan sentral saja. Isinya hanya 3 saja, 3 sektor saja. Pertama, pendidikan berpola asrama. Seluruh anak-anak yang jauh sampai dekat saya kumpul situ. Semua. Sekolah yang jauh itu jadi sekolah yang impas saja. Sampai di kelas 3, habis itu saya pindahkan ke asrama. Nah, itu pertama. Untuk SD atau SMP itu? SD saja. Kemudian yang kedua, saya membangun misalnya setelah 3 daerah itu dibagi 3 puskesmas induk. Ya, untuk kesehatan ya kesehatan. Puskesmas itu semua yang ada di situ tuh mama-mama mulai dari hamil sampai segala macam kita layani mereka sebaik mungkin di situ. Ya. Yang ketiga itu buka kas itu yang Bank Papua. Bukan cabang tapi kas saja. Karena memang kantor perbankan itu memang karena memang di sana jauh sekali naik gunung orang 2-3 hari baru sampai di ibu kota. Jadi untuk memperpendek jangkauan ini, jarak jauh ini, saya hanya buka kas 3 saja. Sehingga 3 inilah yang akan menjadi sentral pertumbuhan semua sektor di situ dan kami bisa fokus melayani. Saya sangat setuju dengan kemarin makan gratis itu. Sebenarnya kalau misalnya 2026 kita setting dia habis, program itu bisa masuk di situ dan itu betul-betul kena sasaran yang makan gratis ini. Tapi kalau untuk yang sekarang mau praktekkan di Papua tidak akan sampai, tidak akan dapat. Walaupun misalnya di daerah pesisir pantai, apalagi di gunung. Jadi kalau misalnya semua pemerintah daerah itu bikin dalam bentuk misalnya pendidikan berpola asrama, ya sudah itu paling cocok sekali untuk kasih mereka. Jadi salah satu program utama untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Intan Jaya adalah membangun sekolah dasar. Sekolah dasar ya. Berbasis asrama. Jadi memang karena jarak desa ke sekolah jauh. Bapak. Saya 1 minggu dulu tahun 89 setelah selesai SD dari kampung saya ke SMP Moanemani yang sekarang di Kabupaten Dogiai ini. Dogiai itu saya 7 hari. Ke sekolah itu berangkat 7 hari? 7 hari. Karena jaraknya jauh sekali. Mangkat Senin, tekan Senin. Waduh, pulang lagi Senin lagi kan? Jadi kita harus tidak bisa membayangkan kondisi Intan Jaya dengan kondisi Jakarta. Atau berbicara pembangunan di
Papua tidak boleh kita dengan kacamata Jawa. Betul. Kan gitu kira-kira ya. Sehingga kita harus juga berorientasi berpikir dari kacamata mereka. Betul. Karena mereka lah yang paling paham kondisi daripada masyarakat berbeda. Kalau sekolahan, sekolah umum ya banyak nggak sekolah karena jaraknya jauh banget. Betul. Iya toh? Betul. Bisa 2 hari baru sampai. Betul. Kapan sekolah aja. Nah, oleh karena itu prospek ke depan pembangunan khusus Intan Jaya itu saya akan bikin yang berbasis saja. Ya. Jadi sedikit sederhana tapi dampaknya besar. 3 program itu udah bagus banget ya. 1 pendidikan berbasis, prioritas maksudnya iya. Pendidikan berbasis asrama, asrama. Karena itu tugas daripada bupati. Betul, kan kalau APBD kan kalau betul. SD SMP kan. Nah, kalau SPA kan gubernur provinsi. Iya bener banget. Jadi SD nanti lama-lama ke SMP juga berbasis asrama. Ya. Gimana kalau kita bikin sekolah SMP kalau SD-nya aja nggak pada lulus karena jauh-jauh kan gitu. Betul. Makanya program pertama SD dulu dengan sistem asrama. Memang cerdas. Kemudian kepala Bapeda. Dari Bapeda udah merancang itu. Iya. Kemudian yang kedua adalah membangun pusat-pusat kesehatan. Ya, puskesmas. Puskesmas yang ya meningkat lah peningkatan kualitas kelas puskesmas sehingga bisa melakukan pelayanan paripurna untuk kepentingan kesehatan karena apalagi berbasis BPJS kan. Jadi kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar ada perbankan level kas saja. Jadi supaya ekonomi ekonomi bisa berputar ya. Wih, memang cara perbankan menghidupkan perbankan di kecamatan-kecamatan atau distrik-distrik tertentu, tidak usah semua 8 kecamatan, 3 kecamatan pun jadilah kasarnya gitu. Bagi 3 atau sehingga distribusi produksi, distribusi pasar tuh dia nambung. Iya. Jadi ada yang berdiri di distribusi sini, ada orang yang harus distribusi. Iya. Baru ada juga sediakan di pasar. Sehingga rakyat kecil ada di balik gunung sini dia harus pecahan uang. Apa yang dia hasilkan di sana dia bawa dan jual. Habis itu dia bisa pulang. Tidak usah kantor cabang, kantor kas pun jadi. Dan ini mesti dari BPD. Bank Papua kan ada ya. Bank Papua jadi mendorong berkoordinasi bagaimana agar ke kecamatan-kecamatan secara bertahap syukur-syukur nanti 8 kecamatan semua ada kantor kas perbankan. Apakah itu BRI ataukah itu kantor Bank Papua, nah ini bisa bersinergi. Nah 3 prioritas ini bisa menghidupkan pemberdayaan masyarakat. Siap. Terima kasih. Beliau memang tadinya memang pemberdaya. Karena dari waktu muda kerja di Freeport itu pemberdayaan masyarakat. Jadi tahu betul bagaimana caranya. Memotret masalah dan menyelesaikan masalah secara sumber daya manusia. Nah, itu masalah 3 prioritas program 5 tahun yang akan datang yang harus segera di samping bagaimana mendorong jalan tadi akseptabilitas daripada hubungan antar wilayah itu urusan itu koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi kan. Memang secara de facto aturan itu menghubungkan dari misalnya provinsi ke kabupaten kan tanggung jawabnya kan nasional. Betul. Kemudian dari kabupaten ke distrik kan tanggung jawabnya provinsi. Dari kabupaten ke kampung gitu kan tanggung jawabnya kabupaten daerah kan begitu kan sudah kelasnya sudah bagus. Betul. Koordinasi yang penting. Hanya tinggal kita memperkuat koordinasi saja. Oh di sini kekurangan jadi bantu saya lah kan begitu. Kita memohon toh. Bantu saya apa semua. Bersurat. Bersurat. Berkoordinasi konkuren. Kalau dalam bahasa birokrasinya itu tanggung jawab bersama. Betul. Ini tinggal bagaimana kecanggihan berkomunikasi kepala daerah sebenarnya. Di samping dinas-dinas, di samping bapedanya yang harus canggih, salah satunya ya bagaimana daerah-daerah itu memiliki seorang kepala daerah yang paham birokrasi, yang paham daripada kondisi kemasyarakatan sehingga dia ngerti pembangunan, dia ngerti birokrasi, kemudian dia juga memiliki jaringan lokal, jaringan nasional, regional, dan jaringan nasional. Itu saya kira apabila daerah bisa memilih seorang sosok kepala daerah seperti itu, berbanggalah daerah itu. Pasti maju. Karena memiliki seorang bupati jangan cuma sekedar milih. Mohon maaf sebelum kita bicara pemilihan pilkada, di sana ada pemilihan noken ya Pak.
Ada sistem noken. Gimana itu ceritanya? Nah itu Pak, noken Pak. Nah, sistem nokennya tuh begini. Sebenarnya macam saya atau ada beberapa orang yang kurang memahami soal definisi hukumnya. Sebenarnya agak bingung. Begini. Misalnya kalau sistem noken itu ada 3 orang. 3 orang yang calon di sana berarti tanam 3 kotak. 3 patok. Baru gantung noken situ. Gantung noken, kemudian kertas suaranya isi di noken apa semua. Setelah selesai semua itu prosesnya selesai, baru udah diambil. Baru mulai proses melakukan coblosan. Nah, jadi artinya definisi demokrasi itu dapat, tapi kadang-kadang mereka bilang apa itu sistem noken apa segala macam. Jadi sebenarnya isu dan itu. Jadi ada yang memang belum secara detail tidak menjelaskan makna dari sistem nokennya. Jadi orang bawa surat disimpan di noken itu. Ya betul, kertas suaranya ambil baru isi dalam noken. Tidak dicoblos isi noken setelah selesai proses pencoblosan pemilihan itu selesai. Baru dicoblos. Ambil baru dicoblos. Baru hitung. Sebetulnya sama saja. Sama aja. Iya. Dan ini khusus untuk Papua. Ya. Itu pun tidak semua Papua. Ya. Di beberapa distrik ya. Betul ya. Jadi kayak di Intan Jaya kan nggak 100% noken kan? Tidak. Ada yang tetap pemilihan. Betul ya, biasa. di ibu kota itu kan tetap pemilihan. Oke. Untuk daerah-daerah tertentu yang sistem noken. Sistem noken ditentukan oleh KPUD yang nentukan. Betul ya. Nah inilah keistimewaan Indonesia, tetap ada namanya daerah khusus kan. Jadi otonomi khusus sehingga ada perlakuan khusus. Salah satu budaya di Papua itu yang disebut noken. Betul. Dan itu demokratis juga, karena demokrasi masing-masing punya ciri khas kan gitu. Ini bukan melanggar ini kok nggak begitu. Ya, gara-gara noken kok gini kan. Nah, noken ada. Dan itu kesepakatan dari semua orang. Kesepakatan. Dan ini bukan cuma sekali 2 kali, udah beberapa kali pemilu ya. Betul, kesepakatan dari kepala suku panggil toh. Macam ada sisa suara yang belum dicoblos semua kan sepakat dulu toh. Baru bagi, baru melakukan proses pencoblosan. Oke. Keren. Jadi kembali kepada Pak Bernardus kita Kobugau, seorang birokrat dari Intan Jaya yang memahami daripada perencanaan pembangunan di Intan Jaya, memahami problem-problem masyarakat di Intan Jaya, dan kita berdoa kita punya pemimpin yang paham birokrasi, pemimpin yang paham tentang masyarakat, orang yang memiliki jaringan seperti Pak Bernardus. Kita berdoa semoga ada pemimpin di daerah seperti itu. Bupati Intan Jaya ke depan harus punya kekuatan, kemampuan baik dari birokrasi, jaringan agar pembangunan Intan Jaya tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain. Top. Sampai jumpa di meja makan selanjutnya.